Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firmansyus Bahagia dengan NPM 202143501149, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan menjalankan atau mendemokan aplikasi yang saya bikin, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan siswa berprestasi di SMA Slamet Riyadi dengan metode SAW. Berikut adalah pendemoan aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal atau halaman login di aplikasi yang telah dibuat. Di sini username-nya saya bikin admin 1 dan passwordnya 123, lalu login. Nah, berikut adalah tampilan menu utama atau menu dari aplikasi yang telah dibuat. Di menu ini terdapat data siswa, bobot kriteria, perhitungan SAW-nya, serta hasil. Langsung saja kita masuk ke data siswa. Oke, di data siswa ini data yang diminta atau yang diperlukan oleh instansinya adalah NISN, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Langsung saja kita isi ya NISN kita ganti atau kita isi dengan NPM saya aja ya, 202143501149. Nama Firmansyus Bahagia. Kelas, di sini saya kelas 10A ya, 10A. Jenis kelamin laki-laki, alamat Cijantung. Setelah memastikan data kita benar, maka klik button simpan. Data berhasil ditambah. Nah, ini adalah data yang telah ditambah tadi. Oke, kalau misalkan kita ada berubah pikiran nih, misalkan di alamatnya yang sebenarnya itu bukan Cijantung tapi Cilangkap. Oke, tinggal klik aja namanya, terus ubah di alamat ini, alamatnya jadi Cilangkap. Setelah itu klik button ubah. Data berhasil diubah. Nah, yang tadinya si Firmansyus Bahagia alamatnya Cijantung sekarang diganti jadi Cilangkap. Oke, next kita akan balik ke tombol hapus. Kalau misalkan kita mau hapus atas nama Yosef MT Manalu ini, kita tinggal klik aja namanya, terus klik button hapus. Maka data berhasil dihapus dengan sendirinya. Si Manalu tadi keluar dari database. Oke, nah, selanjutnya kita masuk ke master bobot kriteria. Oke, ini adalah kriteria yang saya bikin kemarin, maka kita hapuskan dulu. Untuk kriteria dari sekolah biasanya diminta data akademik, nilai akademik, kehadiran, sikap, dan non akademik. Untuk yang nilainya paling gede atau bobotnya gede itu masuk ke benefit, sedangkan yang bobotnya kecil masuknya di cost. Oke, langsung saja kriteria yang pertama yaitu nilai akademik. Akademik ini kita kasih bobotnya 40 aja ya. 40 karena ini dimasukkan ke kategori bobotnya yang paling besar, maka masuknya di benefit. Lalu klik tambah. Oke, tadi kan kriterianya ada 4. Kriteria yang kedua yaitu kehadiran. Oke, di sini kehadiran kita isi
ya. Oke, 30 ini masih termasuk kategori bobot yang paling besar, maka masuknya di benefit, klik button tambah. Selanjutnya sikap. Di sikap kita isi aja 10. Oke, karena ini paling kecil, karena kan totalnya harus 100 nih, yang sudah ada yaitu 70. Kalau misalkan kriteria sikap ini kita bobot 10, tentu sisa 20 kan, berarti satu kriteria ini lebih besar dari si sikap ini, maka kriteria dari sikap masuknya di jenis cost. Klik tambah. Oke, kriteria yang terakhir yaitu non-akademik. Akademik, bobotnya adalah 20. Kenapa 20? Karena nilai atau bobot tersisa dari sini yaitu 20. Coba kita hitung, 40 tambah 30, 70 tambah 10, 80 ditambah 20 ini 100. Oke, karena 20 ini termasuk bobot yang paling besar, maka masuknya di benefit. Tinggal klik tambah. Nah, di sini total bobotnya 100 kan, berarti udah pas. Yang berikut kita proseskan ke bobot tadi. Data berhasil dinormalisasi, maka yang tadinya 40 diubah jadi 0,4. Yang berikut kita mau mencetak laporan dari kriteria ini. Tinggal klik aja button cetak. Berikut adalah tampilannya. Tampilan dari laporan cetak ini tadi. Lanjut. Sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, tadi data siswa yang kita masukkan atau kita input yaitu sifat siswa bahagia. Di sini yang memudahkan kita untuk mencarikan data siswa itu dengan memasukkan isen, di mana sifat siswa bahagia tadi isennya 2021 43501149. Maka dicari, oke, namanya muncul Firmansyus Bahagia. Untuk memasukkan nilainya, kita pilih di kriteria ini. Kriteria yang pertama yaitu nilai akademik. Misalkan nilai akademiknya 90, masuknya di jenis kategori benefit ya, bukan cost karena nilainya gede. Tambah. Yang berikut kehadiran. Nilai kehadirannya kita isi 92, masih benefit ya. Yang berikut sikap. Di sikap nilainya 95, masuknya cost karena nilainya 10% doang tadi. Yang terakhir non akademik ya 92 tambah. Nah, setelah semua kriteria ini tadi atau nilai di perhitungan ini terisi, maka klik button simpan. Data berhasil. Oke, untuk mencetak laporan dari perhitungan ada dua metode. Yang pertama, kalau misalkan kita hanya mencetak satu orang saja, berarti kita mengetikkan nomor NISN-nya. Setelah itu klik button cari. Tapi kalau misalkan kita mencetak secara keseluruhan, maka langsung aja klik button cetak ini. Oke. Yang pertama kita mencetak secara keseluruhan ya, dengan klik button cetak aja. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang akan dihitungkan nilainya nanti. Oke, yang kedua
mencetak laporan dengan mencari nilai NISN-nya aja ya. Kita masukkan NISN dari si Firmansyah tadi 021 350 1149 buat mencari. Nah, setelah muncul kita klik button cetak. Oke, yang muncul hanya si Firmansyah Bahagia doang. Kalau tadi kan muncul semuanya ya, karena metode mencetaknya bukan di menggunakan metode pencarian NISN, tapi yang tadi itu sudah laksanakan ini hanya personal. Lanjut. Oke, setelah perhitungannya kita udah mendemokan, berikut adalah kita mengecek hasil dari perhitungan tadi. Oke, ini adalah nilai-nilai dari siswa yang akan kita menghitungkan dengan klik button hitung. Ini adalah hasil akhirnya di mana si Firmansyah Bahagia mendapatkan peringkat 1. Untuk mencetak laporannya tinggal klik cetak hasil akhir, dan berikut adalah laporan dari hasil akhir yang data kita udah input tadi. Oke, sekian yang ingin saya bagikan. Semoga aplikasi yang saya bikin ini bermanfaat untuk SMA Ignatius Slamet Riyadi. Terima kasih.